sebelah timur Pulau Sumbawa yang dipisahkan oleh Selat Sape. Pulau Komodo dikenal sebagai habitat asli hewan komodo. Pulau ini termasuk salah satu kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh pemerintah pusat. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pulau Komodo merupakan ujung paling barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di Pulau Komodo, hewan komodo hidup dan berkembang biak dengan baik. Hingga Agustus 2009, di pulau ini terdapat sekitar 1.300 ekor komodo. Pulau Komodo ini juga masuk ke dalam New Seven Wonder pada tahun 2010. World Trade Organization atau WTO menyebutkan bahwa pariwisata berkelanjutan merupakan konsep pembangunan dan pengembangan pariwisata yang sepenuhnya memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk saat ini dan masa depan nanti. Di dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan, ada 4 pilar utama dalam pengembangan pariwisata. Mari kita bahas satu persatu pilar sustainable tourism di Pulau Komodo. Ditinjau dari aspek manajemen, jika kita lihat selama beberapa dekade, Pulau Komodo sudah mengalami banyak kemajuan. Peningkatan manajemen sumber daya alam dan sumber daya manusia sangatlah signifikan. Sudah banyak fasilitas umum dibangun seperti hotel, restoran, kebersihan destinasi wisata juga sudah sangat diperhatikan. Hal ini tentunya dapat terjadi karena adanya strategi manajemen yang sangat mendukung dalam upaya kemajuan pariwisata di Pulau Komodo. Didukung juga dengan meningkatnya edukasi dan pemberdayaan masyarakat kecil untuk ikut turut serta dalam menjaga kelestarian Pulau Komodo. Ditinjau dari segi sosioekonomi, di Indonesia perkembangan pariwisata tidak hanya terfokus di Jawa, tidak hanya di Bali, tapi juga di Indonesia bagian timur, misalnya Nusa Tenggara Timur. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perubahan kehidupan masyarakat dari segi sosial ekonomi. Jika ditinjau dari kegiatan pariwisata, hanya sedikit orang yang tinggal di Pulau Komodo, sehingga penduduk Pulau Komodo belum merasakan Pulau Komodo. Banyak orang berganti pekerjaan di industri pariwisata. Jika ditinjau dari perspektif struktur mata pencaharian, sebagian besar masyarakat di Pulau Komodo masih berprofesi sebagai nelayan, sehingga tidak ada perubahan yang signifikan. Di sisi lain, dampak sosial ekonomi masyarakat Komodo beragam. Dari Komodo, perubahan yang paling terlihat di Komodo adalah mata pencaharian. Penduduk saat ini mengubah kegiatan penangkapan ikan menjadi pariwisata. Pendapatan dari perubahan pekerjaan di sektor pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat masyarakat. Dari sudut pandang sosial, pengembangan pariwisata memiliki efek positif. Pulau Komodo dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Dampak pariwisata ini sangat dirasakan oleh masyarakat Komodo. Yang ketiga ada socio-culture benefit. Apa itu pilar socio-culture benefit? Memanfaatkan budaya-budaya warisan leluhur untuk dijadikan sesuatu yang menarik turis. Nilai-nilai budaya juga merupakan nilai-nilai yang harus kita lestarikan loh. Di Pulau Komodo, saat ini ada beberapa budaya yang ingin dikembangkan untuk menjadi destinasi turis juga. Selain keindahan alam yang tidak ada tandingannya, dan juga satwa Komodo yang unik, ada beberapa tarian dan adat daerah yang juga dapat menarik minat turis, yaitu upacara-upacara tradisional. Pada awal bulan Maret, sekitar 5 hingga 10 Maret di Labuan Bajo, terdapat acara besar yang dinanti-nanti oleh setiap pengunjung, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Labuan Bajo. Akan ditampilkan berbagai parade kesenian, tarian tradisional, hingga pentas seni budaya khas masyarakat NTT. Dan juga ada tradisi dalam penyambutan wisatawan, terutama untuk turis mancanegara yang berdatangan ke Pulau Labuan Bajo. Masyarakat Manggarai biasanya akan mengadakan suatu tradisi penyambutan yang disebut tradisi kepok. Para ketua adat atau tuanya akan menyiapkan ayam jantan berwarna putih atau merah serta moke putih yang telah disimpan di dalam botol dari buah labu besar atau tau. Para tua berdiri di dermaga Loh Liang Pulau Komodo dengan mengenakan pakaian adat yakni songke dan destar ditambah dengan kemeja putih.
Mereka siap menyapa para wisatawan yang hadir didampingi oleh para wanita Manggarai Barat. Upacara penyambutan tersebut sering dilakukan oleh warga Manggarai Barat. Selain sebagai kegiatan ramah tamah dengan orang asing, hal itu juga sebagai tanda bahwa orang Manggarai Barat memiliki sikap cinta terhadap budaya leluhurnya, sehingga eksistensinya bisa terjaga hingga di zaman modern seperti sekarang ini. Selain itu, di Pulau Komodo ada banyak souvenir dan cenderamata yang bisa kita lihat yang mengandung adat-adat Komodo asli. Pilar 4 ada environmental sustainability. Environmental sustainability ini adalah upaya pelestarian lingkungan untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas kepariwisataan. Di setiap aktivitas perencanaan kepariwisataan, kita juga harus mengetahui dan mempertimbangkan resiko-resiko kerusakan lingkungan yang ada. Sehingga dari situ kita bisa mencari cara penanggulangannya. Selain itu, penting juga dibuat aturan atau hukum-hukum lokal, nasional maupun internasional yang berlaku mengenai perlindungan alam untuk meminimalisir kerusakan lingkungan akibat kemajuan aktivitas kepariwisataan ini. Kita masuk ke pelestarian lingkungan di Pulau Komodo. Langkah yang pertama adalah dengan memberhentikan pembangunan di wilayah setempat. Memberhentikan pembangunan yang dimaksud adalah memberhentikan segala macam aktivitas pembangunan yang akan mengancam ekosistem atau penyempitan wilayah habitat komodo. Contoh yang dapat diambil di sini adalah seperti pengalihfungsian lahan habitat komodo untuk lahan berladang dan lain sebagainya. Langkah ini diambil bertujuan agar habitat komodo dan desa tradisional yang ada di kawasan tersebut tidak berubah, sehingga interaksi antara masyarakat dan komodo akan tetap bertahan. Langkah kedua adalah membuat aturan tegas untuk para pengunjung yang datang. Taman Nasional Pulau Komodo ini telah ditetapkan sebagai Taman Nasional oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 306 Tahun 1992. Selain itu, Taman Nasional Pulau Komodo juga telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai World Heritage. Dari situ kita dapat lihat bahwa Pulau Komodo ini sangat dilindungi dan memiliki aturan-aturan khusus di dalamnya, seperti tidak boleh membawa makanan atau minuman dari luar, dilarang membuang sampah sembarangan, dan masih banyak lainnya. Dan kita masuk ke langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir adalah membatasi pengunjung yang datang setiap harinya. Akibat kerusakan lingkungan yang terjadi di Pulau Komodo, berakibatkan juga semakin sedikit populasi komodo yang ada. Hal tersebut juga membuat pemerintah untuk mengambil tindakan untuk menjadikan Pulau Komodo sebagai wisata eksklusif. Yang dimaksud dengan wisata eksklusif di sini adalah membatasi pengunjung yang datang setiap harinya. Pengunjung yang datang harus membayar tiket masuk yang lebih mahal dan terdapat limit setiap harinya, yaitu 10-15 pengunjung yang datang setiap harinya. Langkah ini juga bertujuan untuk menaikkan pendapatan daerah tersebut dan juga pendapatan negara. Selanjutnya kita masuk ke langkah pelestarian komodo. Langkah pertama yang diambil adalah melarang keras dan membuat hukum yang tegas mengenai perburuan liar dan perdagangan komodo. Perburuan liar sejauh ini menjadi penyebab utama keberlangsungan hidup komodo terganggu. Selain itu, dari data yang ditemukan, 50% sumber makanan utama komodo terganggu akibat perburuan liar. Dengan penetapan regulasi yang ketat dan pengawasan yang rutin, hal ini tentu bisa diantisipasi. Pemerintah sendiri sebenarnya telah menetapkan aturan yang tegas mengenai larangan perburuan, perdagangan, dan penangkapan komodo sejak tahun 1990 perihal konservasi. Namun terkadang para penjaga masih lengah, sehingga pemerintah harus lebih tegas dalam menangani kasus ini. Langkah kedua yang dapat diambil adalah dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi bagi masyarakat sekitar mengenai pelestarian dan perlindungan komodo. Masyarakat sekitar merupakan faktor utama dalam pelestarian komodo. Jika masyarakat sekitar saja tidak tahu cara melestarikan komodo, bagaimana komodo ini dapat bertahan? Selain itu, beberapa kasus penyerangan juga ditemukan dikarenakan habitat komodo yang rusak akibat pengalihfungsian lahan habitat komodo sebagai lahan berladang oleh para warga. Hal-hal tersebut juga terjadi akibat ketidakpahaman masyarakat mengenai cara pelestarian komodo, sehingga sosialisasi masyarakat sangat diperlukan agar hal-hal tersebut tidak kembali terjadi, dan yang terpenting adalah komodo tidak punah. Dalam hal ini, pemerintah juga berperan penting sebagai penyelenggara dan penyedia lembaga konservasi yang selaras. Selanjutnya, langkah yang tiga adalah membuat penangkaran komodo. Penangkaran komodo ini juga sangat penting untuk para komodo yang siap bereproduksi agar tidak terganggu oleh komodo lainnya. Dan kita masuk ke langkah yang keempat atau langkah terakhir, yaitu memperhatikan sumber makanan komodo. Dalam pelestarian komodo ini, sumber makanan menjadi hal yang sangat penting karena salah satu penyebab berkurangnya populasi komodo akibat sumber makanan utama mereka, yaitu kerbau, babi, dan rusa yang habis diburu. Penyediaan sumber makanan utama ini juga diharapkan agar komodo tidak saling serang satu sama lain akibat krisis makanan yang terjadi. Dari keempat pilar tersebut, dibantu dengan dukungan pemerintah, masyarakat sekitar, dan organisasi lingkungan, sudah terlihat bahwa pariwisata berkelanjutan yang ada di Pulau Komodo sudah terlaksana dengan baik untuk menjadikan Pulau Komodo tempat wisata
wisata favorit di Indonesia. Namun, terdapat beberapa hal yang masih perlu diperhatikan. Yang pertama, pemerintah harus lebih support dengan memberikan sponsor untuk mendukung sustainable tourism yang ada di Pulau Komodo. Dikarenakan dari beberapa data yang didapat, terdapat beberapa adat yang harus diberhentikan atau dihilangkan dikarenakan ketidakadanya sponsor yang memadai untuk para masyarakat dalam mengembangkan adat istiadatnya. Dan yang kedua atau yang terakhir, pemerintah juga harus lebih menegakkan aturan mengenai pelestarian lingkungan Pulau Komodo dan hewan komodo itu sendiri agar tidak punah dan dapat bertahan dalam jangka yang panjang.